Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Horst Körner lahir dan dibesarkan di kota kecil Friedberg, Bavaria, Jerman. Sejak kecil, dia diasuh neneknya dan kurang mendapat perhatian dari ayah ibu yang terlalu sibuk bekerja. Hal ini membuat Horst merasa tidak dianggap, sehingga dia ingin mendapatkan pengakuan dan kasih sayang dari orang tuanya yang sayangnya tidak pernah terpenuhi. Akibat masa kecil yang tidak bahagia, Horst menjadi anak yang rendah diri, tidak bisa bersosialisasi, dan sering merasa ingin bundir. Kesulitan bersosialisasi tersebut terbawa hingga dewasa, yang membuat karirnya sebagai teknisi IT tidak berjalan mulus dan sudah 10 kali pindah tempat kerja. Walaupun sudah bisa hidup mandiri, Horst mengaku tidak bahagia dengan kehidupannya. Terkadang dia merasa terintimidasi dan dibuli oleh rekan kerjanya, sehingga di lain kesempatan Horst mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Di usianya yang sudah berkepala 4, Horst sudah 2 kali menikah dengan wanita Asia Tenggara. Yang keduanya dikenal melalui biro jodoh dan dating online, namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Horst tidak percaya diri untuk mendekati wanita secara langsung, dan lebih mudah baginya untuk berkenalan melalui dunia maya. Beberapa waktu setelahnya, dia kembali bertemu wanita Filipina yang bernama Grace Guzmana yang juga dikenal melalui internet. Wanita berusia 27 tahun itu setuju untuk menjalani hubungan serius dan mereka menikah di tahun 2005 saat Horst berusia 42 tahun. Horst menyukai wanita yang berasal dari Asia Tenggara karena menurutnya wanita Asia dikenal patuh dan lebih mudah dikendalikan. Selain itu mereka juga hebat dalam mengurus rumah tangga dan suami. Sehingga Horst yang sejak kecil kurang perhatian merasa sangat senang mendapat wanita yang bisa merawat dirinya. Setelah menikah, Grace yang pindah ke Jerman mulai mengikuti kursus bahasa agar mudah berinteraksi dengan lingkungan baru. Dia juga mendapat pekerjaan di supermarket dan cepat akrab dengan rekan-rekan kerjanya. Bagi teman-temannya, Grace digambarkan sebagai orang baik, ramah, dan penuh perhatian. Dari luar pernikahan Grace tampak bahagia. Namun di balik semua itu, mereka seringkali bertengkar dan menghadapi banyak masalah yang menumpuk. Tetapi keduanya tidak mau berusaha untuk menyelesaikan masalah atau berdiskusi untuk mencari solusi. Hingga ketika satu waktu, Grace bergabung ke gereja Yehua dan mengajak Horst untuk ikut bergabung. Yang setelah beberapa kali pertemuan, hubungan mereka mulai membaik lagi. Hanya saja hal ini tidak bertahan lama, karena Horst yang tidak puas dengan istrinya mulai berniat untuk melakukan happy ending dengan wanita lain. Dengan sengaja dia mengatur agar Grace mengurus semua pekerjaan rumah tangga yang membuat wanita itu sangat sibuk, sehingga tidak sempat memperhatikan Horst yang memiliki kehidupan ganda. Di depan orang-orang, Horst adalah suami religius yang menjadi idaman banyak wanita. Namun di belakang mereka, Horst berubah menjadi ayah gula dengan sejuta pesona. Ketika Horst dalam keadaan stres, dia mencari hiburan dengan berselancar di situs kencan online untuk mencari wanita Asia bertubuh mungil dengan senyuman manis. Dan dia berkenalan dengan seorang wanita Thailand serta berencana untuk bertemu. Namun rencananya batal karena di saat bersamaan kondisi keuangannya mulai memburuk. Horst sendiri memiliki kewajiban membayar tunjangan anak pada 2 mantan istrinya. Tetapi dia seringkali mangkir dengan alasan kehabisan uang yang akibatnya dia berhutang pada mantan istrinya atas tagihan-tagihan yang belum dibayarkan. Karena tidak tahan ingin bertemu, pada tahun 2007 tanpa peduli akan situasi keuangannya, Horst terbang ke Thailand untuk menemui sang pujaan. Dan di tahun 2013, saat Grace sedang pulang ke Filipina karena ibunya meninggal, Horst juga menggunakan kesempatan tersebut
untuk melakukan wisata happy ending ke Thailand. Namun sekembalinya ke Jerman, ketika Grace mengetahui perbuatan suaminya, walaupun mereka bertengkar hebat, tetapi Grace masih memaafkan Horst. Karena kenangan wisata sebelumnya sangat menyenangkan dan sulit untuk dilupakan, 2 tahun kemudian pada musim gugur, Horst ingin kembali ke negara itu. Namun rencananya gagal karena keburu ketahuan oleh istrinya. Grace yang sudah tidak bisa lagi menerima perbuatan suaminya, kali ini mengancam akan bercerai. Namun Horst menolak karena perceraian akan menghabiskan uang, terutama di saat itu dia sedang kesulitan ekonomi. Tetapi Horst yang tidak suka diatur-atur dan tetap ingin berwisata dosa ke Thailand agar bisa mendapatkan keinginannya, dia pun berencana untuk melenyapkan Grace. Dia pun melakukan riset di internet untuk mencari cara membungkus jasad agar tidak berbau dan bagaimana cara menyembunyikannya agar tidak ketahuan. Sepanjang hari, Horst sibuk membuat daftar barang-barang yang dibutuhkan untuk menghabisi Grace. Pada hari yang telah ditentukan, Horst menunggu hingga dini hari untuk memastikan Grace tertidur pulas. Setelah yakin istrinya tidak akan terbangun, dia pun mengeluarkan palu seberat 5 kilo yang disembunyikan di lemari makan. Horst pun memukul kepala Grace berkali-kali hingga wanita itu tewas dalam tidurnya. Namun untuk memastikan bahwa istrinya benar-benar telah meninggal, Horst membungkus kepala hingga lehernya menggunakan lakban dan menutup kepala Grace dengan bantal. Setelahnya Horst pergi ke toko peralatan untuk membeli gergaji, kotak penyimpanan plastik, busa bangunan dan juga garam. Dan sesampainya di rumah, dia pun memindahkan tubuh Grace ke atas karpet dan selama 12 jam berturut-turut, dia sibuk memisah-misahkan jasad Grace menjadi beberapa bagian. Jasad tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 4 buah kotak yang di atasnya ditaburi garam sebelum akhirnya dibawa ke gudang penyimpanan di kota tersebut yang sebelumnya telah disewa Horst. Keesokan harinya, dia menarik uang tabungan Grace yang digunakan untuk membeli tiket ke Thailand. Namun sebelum berangkat, dia menghubungi tempat kerja istrinya dan meminta izin libur mewakili wanita itu dengan alasan akan pergi ke Filipina untuk mengunjungi keluarganya. Setelahnya Horst pun menulis surat untuk memberitahu tetangga jika dia pergi menyusul istrinya. Dan 2 hari setelah pembunuhan tersebut, dengan santai tanpa beban dia berangkat ke Thailand. Sejak 2 Desember, pria itu menghabiskan waktu di Pattaya, yang di sana dia seolah berada di surga karena bertemu banyak wanita-wanita muda yang sebelumnya dikenal melalui internet. Awalnya tidak ada yang curiga dengan kepergian pasangan itu. Namun ketika waktu cuti sudah habis dan Grace masih belum masuk kerja, rekan-rekannya mulai bertanya-tanya. Bahkan anggota jemaat gereja juga merasa heran karena Grace yang rutin mengikuti ibadah tiba-tiba tidak terlihat lagi. Ketika wanita itu masih belum ada kabar, tepat sebelum Natal, rekan-rekan kerjanya melaporkan Grace sebagai orang hilang. Polisi yang melakukan penyidikan juga tidak menemukan bukti keberangkatan Grace ke Filipina. Saat mereka menghubungi keluarganya, mereka mengaku jika Grace tidak berada di sana dan sejak beberapa minggu belakangan, mereka juga telah kehilangan kontak dengan wanita itu. Polisi pun mendatangi rumah pasangan ini yang dalam keadaan kosong dan tidak ada tanda-tanda telah dibobol seseorang. Sedangkan di balkon hanya ada sebuah karpet yang dalam keadaan digulung. Merasa tidak ada sesuatu yang aneh, polisi mencoba memeriksa dengan melacak keberadaan Horst yang diketahui berangkat sendirian ke Thailand. Hal ini bertentangan dengan keterangan tetangga yang mengatakan jika pria itu mengaku pergi menyusul istrinya. Dan karena hal ini, polisi pun mulai mencurigainya. Sehari setelah Horst kembali ke Jerman, polisi segera menangkapnya untuk diinterogasi yang di sana pada akhirnya pria itu mengaku telah membunuh dan memberitahu tempat Grace disembunyikan. Dalam persidangan yang dilakukan 9 bulan kemudian, Horst berusaha mengelak dan membela diri dengan membuat seolah-olah dirinya lah yang menjadi korban dalam konflik rumah tangganya. Pembunuhan tersebut
terjadi akibat terdorong emosi yang terjadi secara spontan. Selain itu, dia juga menuduh Grace sebagai pembuat kekacauan atas beberapa alasan yang sepele. Menurutnya, belakangan hari Grace mulai tidak fokus mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Namun semua perkataannya terpatahkan dengan banyaknya bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Yang dari semua bukti-bukti tersebut, tampak jelas Horst sengaja menghabisi istrinya dengan sangat terencana dan telah menyiapkan alat-alat kejahatan sebelum melakukan eksekusi. Saat itu pengacaranya berusaha membantu dengan mengatakan jika saat melakukan pembunuhan, Horst sedang di bawah pengaruh alkohol. Tetapi seorang psikiater yang dihadirkan dalam sidang tersebut menyatakan jika Horst tidak mengidap gangguan jiwa. Pria itu juga tidak membutuhkan alkohol untuk melakukan hal tersebut karena dia sendiri sudah tidak punya emosi. Sang psikiater bahkan mengklaim jika Horst seorang narsistik yang suka berkuasa dan lebih mementingkan diri sendiri. Walaupun hobi mencicipi wanita lain, namun dalam hati kecilnya terselip ketakutan akan berpisah dengan istrinya, sehingga dia menjadi agresif dan membunuh Grace sebagai jalan pintas. Selama ditahanan sambil menunggu sidang vonis, Horst menulis surat pembelaan yang ditujukan kepada hakim. Di sana, dia menceritakan tentang hidupnya yang malang sedari kecil hingga berpikir untuk melakukan bundir. Dengan untaian kata-kata menyayat hati serta menjual kesedihan, Horst berkali-kali menyalahkan Grace dengan harapan hakim akan bersimpati setelah membaca surat tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pada 17 November 2016, alih-alih mendapatkan keringanan hukuman, Horst justru divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan bebas bersyarat setelah 20 tahun. Selama persidangan, walaupun sempat meneteskan air mata, dia hampir tidak menunjukkan emosinya. Dan di akhir persidangan, Horst meminta maaf pada saudari Grace yang datang dari Filipina. Namun tentu saja permintaan tersebut ditolak mentah-mentah. Setelah kejadian ini, banyak orang percaya bahwa sejak awal Horst berpura-pura dan bersandiwara demi pengurangan hukuman. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.